Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Suaraku Kisahku. Saya sebagai host bersama Rio. Gani, kita akan menjalankan podcast horor di balik mitos Indonesia. Betul kan, Rio? Ya. Sebelumnya ada dua narasumber kami, yaitu Saya Henry Kaldian. Saya Violin Gedama. terima kasih atas kehadirannya, telah menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Mungkin dari Akang Rio-nya dulu, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Mungkin kan gini ya, kayak cerita horor gitu. Iya. Kan Indonesia itu terkenal dengan apa? Cerita-cerita mistisnya gitu. Betul. Iya, betul. Ada nggak sih dari kalian kayak pengalaman gitu? Ada cerita-cerita yang bikin kalian apa gitu? Dari saya dulu ya Kang. Ya. Boleh kan? Ini mah cerita pengalaman saya gitu. Kalian pasti tahu lah yang namanya Tanjakan Emen. Betul. Pasti tahu kan? Ya. Nah itu terkenal dengan mistis-mistisnya. Ada yang bilang kalau lewat jalan tersebut harus apa sih yang namanya itu membuang puntung rokok, kalau enggak koin. Ya. Oke. Itu apa sih mistisnya? Ya. Bukan mistis sih, lebih ke apa ya? Mitos. Mitos. Nah, iya Oke. mitos. Nah, saya sempat, ini mah pengalaman saya. Dulu saya itu habis dari Purwakarta. Jam 10 sampai jam 11-an lah gitu ya. Oke. Lewat jalan Tanjakan Emen. Karena kan dari Purwakarta ke Bandung gitu ya, ke kosan saya itu lewatnya jalur Lembang gitu ya. Pasti melewati Tanjakan Emen dong. Oke. Nah, udah gitu saya biasa aja gitu ya. Tiba-tiba pas Betul saya- ini sendiri kan? Iya sendiri dong, sendiri. Oke. Nah, habis itu saya mengendarai motor, tiba-tiba ada sesosok kayak manusia tapi bukan. Karena apa? Semua tubuhnya itu berkain dengan warna putih, kainnya warna putih. Kemudian si mukanya itu tidak jelas. Tetapi kalau ini ya, kalau logika, masa iya sih ada manusia yang apa sih yang ada di pinggiran jalan gitu sendirian lagi? Nah, Kan itu- nggak masuk akal ya. Itu posisinya jam berapa itu, Pak? Jam 10, jam 11-an lah, setengah 11-an. Setengah 11 malam. Iya, malam. Oke. Suasana udah sepi banget lah dong di sana mah. Ya. Nah, katanya kalau lihat seperti itu di jalan, jangan menoleh ke kaca spion. Oke. Bila mana kita menoleh ke kaca spion, misalnya nih ya,
di depan itu ada sosok halus malus. Set, oke, kita liatin dulu. Bila mana kalau di kaca spion itu tidak ada, berarti oke lah, fix bahwasanya itu adalah sosok makhluk halus. Nah, oleh karena itu saya mendengar ya kata-kata tersebut, akhirnya saya mau benar-benar tahu apakah ini benar atau tidaknya, Mitos atau ya, faktanya mungkin ya. mitos atau faktanya. Akhirnya saya melihat dari kaca spion, ternyata itu tidak ada. Mungkin itu kayak misal dari akangnya kayak ngantuk gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Kayaknya sih seperti itu. Mungkin kan karena capek lah Ya. perjalanan gitu kan. Dan sepi juga mungkin, jadi ke akangnya kayak sugesti gitu. Nah, Terus sugesti betul. iya, mungkin seperti itu sih. Itu pengalaman saya. Tapi sebelumnya Kang, cerita dari Akang ini apakah banyak orang juga yang mengalami hal yang sama gitu? Banyak sih. Seperti banyak kejadian di Tanjakan Emen, kayak misalkan nih kendaraan yang hilang arah, hilang kendali, Oh iya. sampai-sampai mengakibatkan kecelakaan. Oke. Contoh ada kan tahun berapa ya, ada bus yang gitu, Keguling. yang keguling gitu. Itu kan mengakibatkan banyak korban. Oke. Berarti mungkin di sana adalah tempat yang memang bisa disebut horor dengan cerita-cerita atau mitos yang sudah terjadi. Mau disebut mitos tapi emang sudah bisa disebut ada faktanya gitu yang Iya. terjadi. Terus itu udah jadi cerita dari terdahulu sampai sekarang yang diceritain dari orang-orang terdahulu sampai sekarang gitu. Oke, mungkin dari Tepio-nya ada yang mau diceritain gitu. Apalagi kan Tepio ini tinggalnya di dekat Ciroyom ya, betul? Betul. Siapa tahu di daerah Kapio atau ada temen atau kerabat yang lain punya cerita mistis atau cerita Kapionya sendiri gitu. Kebetulan ini cerita dari ayah. Oke. Kan rumahku kebetulan dekat banget sama rel kereta api kan. Oke. Sekitar umur 7 SD-an gitu. Pokoknya ada satu kejadian. Jadi korban tersebut tuh dalam keadaan mabuk kalau nggak salah ya. Oke. Terus nggak sadar tuh kan orangnya, dia tuh nggak tahu mau nyebrang atau gimana, aku nggak tahu. Tapi tiba-tiba ada kereta lewat kenceng banget dong di situ. Dan tiba-tiba si korban tersebut ketabrak sampai hancur badannya. Literally itu tuh deket rumah, depan rumah kejadiannya. Terus ambulannya tuh deket rumah dong, otomatis depan rumah juga. Nah, ayah aku tuh nyamperin lah ke TKP tersebut. Aku nggak tahu gimana bisanya, nggak tahu dia ngapain atau kan ninjek darahnya lah gitu kan. Orang-orang bilangnya kan nggak boleh ninjek darah korban kan. Iya. Ada yang ngikuti gitu ya. Iya, nggak tahu lah ya. Terus tidurlah kita tuh kan, posisinya itu malam kan. Tidurlah kita bertiga di kamar. Terus ayahku bilang pas tengah malam tuh ada suara yang jalan gitu loh, tapi kayak pakai sendal. Kayak ada suara airnya gitu. Kayak nempel-nempel ke apa namanya? Lantai. Lantai gitu. Iya, kayak Iya, jalan gitu. tapi di luar. Kayak orang di jalan luar. kayak gitu kan. Iya. Iya, bener. Di situ ada ada yang jalan, tapi pelan-pelan. Tapi Itu- ayahku doang yang dengar. Itu berselang berapa lama kalau boleh tahu? Cuma berapa jam? Itu berawal dari kecelakaan tragis mungkin ya. Iya, itu salah satunya kecelakaan yang bikin dampaknya ke orang sekitar aku. Ya karena kan kalau kecelakaan terus di kereta itu kan suka kemana-mana tuh jasadnya. Iya. Ada yang Iya. jarinya kemana, Betul. kepalanya kemana gitu Iya, kan. iya, iya. Nah makanya suka banyak yang bergentayangan. Betul. Banyak banget yang emang bergentayangan tuh karena nyari sesuatu yang hilang. Iya.
Oh gitu, mitosnya tuh kayak harus disempurnakan. Iya, semuanya jasanya itu harus ada. Coba nggak ada yang tersisa. Sorry gini ya, saya dengar kayak cerita orang-orang kayak gitu ya, kayak gak boleh jalan di pinggir rel kereta gitu kan. Iya. Kayak apa ya, kayak dari telinga tuh nggak kedengeran kayak apa, sorry, klakson apa Kereta. dari kereta itu kan. Iya. Mungkin kayak kalau bahasa Sunda makan jadi bubongnya kan ya. Iya. Kayak gitu, bahayanya seperti itu sih kalau Iya, di emang. jalan di pinggir kereta. Tapi emang bener, emang banyak banget korban yang emang selamat. Itu tuh bilang kayak aku kedengeran. Bahkan aku pernah punya satu kejadian lagi. Ini posisinya aku baru turun dari kereta, satu keluarga, mama, aku, sama ayah. Terus kita tuh ngelewatin pinggiran keretanya loh. Kita tuh ke arah rumah. Kita tuh bertiga cuma ngobrol biasa, kayak nggak ada yang pakai headset atau apapun. Kereta yang kita naikin tuh tadinya kan lewat. Kita nggak ada satupun orang yang lewat kereta tersebut, mau lewat. Oke. Dan ada yang teriakin kita bertiga, kayak minggir gitu. Tapi tetap gak dengar kayak gitu. Enggak, untungnya pas udah deket banget keretanya kita baru denger. Merinding juga ya kan. Memang sih cerita atau mitos horor yang ada di Indonesia itu kita mau nggak percaya, namun emang ada kejadiannya Iya. gitu. Iya. Oke, next mungkin dari Kang Hendriknya gitu. Sebelumnya mungkin Kang Hendrik pernah anak santri kan, masuk pesantren dulu. Iya, betul. Mungkin di pesantren itu berapa tahun pesantren kalau boleh tahu Kang? 6 tahunan. 6 tahun. Di tempat pesantren Kang Hendrik ini, soalnya banyak nih teman-teman saya, dia tuh cerita kalau di pesantren tuh begini begana karena daerahnya masih asri, masih sunyi, apalagi tempat-tempatnya yang bisa disebut emang agak gelap lah itulah. Apalagi ada mitos yang bilang kalau misalkan di pesantren di masjidnya ada jin ini jin itu yang gitu-gitulah. Iya. Nah siapa tahu nih Kang Hendrik punya cerita horor atau cerita mistis atau mitos yang ada di Kang Hendrik itu dari pengalaman pesantren. Oke. Ada sih kejadian di mana santri tersebut itu pemalas. Oke, pemalas. Mau diajak ibadah, malas. Diajak ngaji juga malas. Dia bawahnya itu pengen tidur, kalau gak main gitu sampai dia tidak mau mengikuti kegiatan di pesantren. Nah, suatu ketika dia itu sedang tertidur, tetapi sendirian. Karena yang lain itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang ngaji dan ada juga yang tadarus atau segala macamnya itu ya. Oke. Nah, udah gitu, pas dia bangun, dia melihat sesosok Bentar, jangan Apa? ke sosok dulu. Ini posisinya tadi mohon maaf di mana? di kamar. Di kamar. Iya. Kobong mungkin. Di sebenarnya. kobong. Di kobong. Kalau santri itu kan pesantren di kobong. Oke. Nah, yang lain pada ke majelis gitu ya. Dia sendirian di kobong. Oke. Ya malaman lah, ya, gitu malam. Tapi nggak terlalu malam sih. Cuma kobong tersebut itu ya sepi karena tidak ada orang santri-santrinya. Karena kan berikut majelis ya. Oke. Udah gitu, dia mau mau kencing, mau ke jamban. Tiba-tiba dia melihat sesosok makhluk gaib berpakaian putih, rambut panjang, dan si setan tersebut bilang gini. Dia bilang, si setannya itu bilang ke orangnya, ke santrinya. Bilang apa tuh? Bilangnya gini, kamu ke kobong itu mau bermalas-malasan atau mau mencari ilmu? Agak creepy ya kalau Gitu. sendiri gitu. Bila mana kalau kamu mau mencari ilmu, ayolah beribadah.
ayolah pergi ke majelis. Bila mana kalau kamu hanya sekedar main-main saja, ya udah di rumah aja. Di rumah kan tempatnya bermain-main. Sedangkan kalau di pesantren kan tempatnya mencari ilmu. Seketika dia langsung pergi ke majelis, berlarian, napas tidak beraturan. Akhirnya dia sampai sekarang, alhamdulillah, Jadi rajin. Malahan dia menjadi ketua kobong sekarang. Bisa. Ada hikmahnya ya itu. Posisinya dia apa? Kalau bahasa Sundanya apa mitosnya? Erup atau apa sih? Ketindihan gitu. Nah, kalau udah kan ketinggian ya. Iya. Itu mah dia mau kencing, Beneran tatap mata. iya depan gitu dah. Nge-freeze gitu. Iya, kayak face to face lah gitu dah. Mata ke mata. Sorry Kang, jadi kan kalau erup-erup mah kayak lagi tidur kan? Iya, gitu. betul. Maka Iya, kan lagi posisinya kencing tidur. ya. Iya, mau kencing. Cuma pas-pasan berarti. Sorry banget nih, boleh di deskripsiin gak sih si sosoknya tuh? Ya, seseorangnya itu kayak kuntilanak. Ya urban legendnya ya. Iya, kayak gitu. Kayak kuntilanak itu. Tapi anehnya itu dia berbicara. Ya pasti kan kita juga kalau ada setan yang berbicara kepada kita, wah panik dong. Iya dong. Iya. Apalagi sendiri kan posisinya. Iya, itu kan posisi sendiri. Apalagi tuh di toilet kan. Toilet tempat yang bisa Ya, disebut banyak. disukain lah. Iya. Iya. Karena kotor. Betul. Tapi mungkin ada bagusnya ya mungkin kayak serem gitu kan. Tapi ada bagusnya kayak itu teh jadi ditegor gitu. Jangan Iya. jadi kayak sebelumnya pemalas jadi rajin gitu. Betul, betul. Ada hikmahnya ya. Iya, betul. Kita next lagi mungkin ke cerita dari Teh Piotr sendiri. Selain di Ciroyom atau pengalaman bersama teman atau muncak atau lagi hiking atau apa gitu. Siapa tahu ada cerita yang menarik buat diceritain ke para penonton. Aku lagi-lagi di rumah sih. Oke, di rumah lagi. Angker banget ya rumahnya. Rumahnya keren banget ya. Tapi emang gede kan rumah Teh Pio ini? Iya. Dari dulu. Oh, Masya Allah. Sekarang tuh zaman sebelum aku SMP SMA kebetulan 6 tahun di sana. Aku dari kecil sih sebenarnya di situ dari lahir. Cuman pas SMP sama SMA di rumah aku tuh cuma bertiga. Aku teteh kakak sepupu lah, kakak sepupu sama om aku. Mereka berdua tuh kan jarang pulang ya. Kayak maksudnya mereka pulang paling kayak jam 10, jam 12, jam 1 malam lah gitu. Sedangkan aku posisinya masih anak SMP lah. Paling telat tuh pulang jam 6 sore. Nah, aku tuh pernah sendirian jam 12 malam. Aku posisi di kamar. Jam 12 malam di kamar. Iya, kamar aku kebetulan di atas, di pojok ujung kan. Nah, aku tuh lagi main HP lah kayak rebahan gitu biasa, siap-siap mau tidur lah gitu. Karena kalau om kan udah masing-masing punya kunci kan, jadi aku aman gitu loh kalau mau tidur. Nah, main HP lah di situ buat bisa tidur lah gitu, distract apapun yang ada di pikiran aku. Tiba-tiba dari bawah ada yang manggil aku, literally manggil aku, nama aku, pakai aku lupa ya pakai suara siapa, kayak ayahku gitu kalau nggak salah, suara ayahku manggil di bawah. Katanya tuh Vio, Vio gitu, kecil banget emang suaranya, kayak emang beneran literally manggil dari bawah, Vio. Bentar, itu Teh Pio-nya posisinya lagi tidur atau gimana? Lagi rebahan. Rebahan doang? Iya. Sambil main HP? Iya. Oke. Itu manggil karena aku udah tahu ya siapa yang jahil gitu. Aku takut sih sebenarnya, jujur takut banget di situ teh. Tapi karena udah kayak ya udah aku tahu gitu pasti jahil gini-gini. Ya udah aku tidur, berusaha tidur banget itu tuh sampai nyetelin lagu musik full kenceng karena emang gimana ya, merinding gitu loh, badan tuh merinding karena emang se-creepy itu rumah aku. Oh itu posisi nggak ada orang sama sekali di rumah. Iya, nggak ada. Tapi suaranya kayak mirip papa kamu kayak gitu. Ada ya. Bahkan posisinya waktu ada satu lagi ini mah bukan aku yang denger sih. Cuman posisinya emang ada kakak
sepupu aku sama teman-temannya berdua. Jadi kita tuh di rumah berempat. Posisi lagi di atas semua. Dan aku di kamar sendiri. Kebetulan kakak sepupu kamarnya di sebelah banget kan di aku. Nah, itu sekitar jam habis isaan gitu kalau nggak salah. Mereka tuh nginep. Terus salah satu teman kakak sepupu aku teh teriaklah ke aku kayak, Vio itu ada yang manggil katanya tuh. Kaget lah, kayak, siapa? Aku bilang, nggak ada loh orang di bawah. Aku bilang, cuman kita doang berempat di atas di rumah ini. Temennya tuh bilang, temennya kan baru pertama kali di sana ya, jadi kayak kaget. Enggak kok, aku denger kok, yang lain juga denger gitu, ada yang manggil kamu. Masa iya sih? Aku bilang, ya udahlah aku samperin. Takutnya emang beneran ada orang kan. Samperin, ternyata emang gak ada orang. Dan itu emang lagi keadaannya gelap banget di bawah. Tapi nih ya, kalau ada suara, Iya. misalkan gini, kita lagi sendirian, terus tiba-tiba ada suara mau manggil kita. Misalkan tadi ya kata Iya. kamu Pio, suaranya kecil. Nah, kalau dalam artian gitu ya, ini mah dari adat aku nih ya. Iya. Semakin kecil suara, makanya semakin dekat apa sih Si makhluk si makhluknya tersebut. Iya. Bila mana Aku semakin pernah dengar. kencang, berarti semakin jauh. Jauh. Iya. Katanya seperti itu. Mitosnya kayak Iya. Iya. Tapi posisi Kapio itu kayak dekat nggak suaranya atau jauh gitu? Jauh banget. Oh berarti. Kita lanjut lagi, Kang Rio. Lanjut. Oke, jadi Kang Hendrik itu bisa disebut orang yang sedikit bisa atau emang bisa disebut bisa ya. Apalagi kejadian pas kita dulu bikin film horor di kampus yaitu Misteri Lantai 3, oke. Ada pemeran utamanya yang sebagai si sosok tersebut, sosok kuntilanak tersebut malah mengalami ketempelan atau apa itu namanya? Iya, ketempelan. Tempelan ya. Nah itu kan semua yang menanganinya itu dari Kang Hendrik ya. Sampai Kang Hendrik tuh muntah-muntah. Nah ceritain dong kenapa itu bisa kejadian begitu. Terus kenapa dia tuh nempel ke si pemeran utama karena apa gitu. Soalnya ini Kang Hendrik juga belum nyeritain ke kita kan. Iya belum. Boleh ada kesempatan yang cukup pas untuk diceritakan. Oke. Jadi ini mah ya bukan apa gitu ya. Ini mah hanya sekedar mungkin ini mah kelebihan saya mungkin gitu kan, mungkin pas syuting pas syuting itu kan si setan itu Nurah ya. Iya. Iya teman. Bisa dibilang kayak ini teh namanya? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih Gak kayaknya. apa-apa, Gak apa-apa kayaknya ya. Gak Aman, apa-apa. kayak aman. Aman kan? Aman? Aman. Pemeran maksudnya, pemeran. Iya, pemeran. Iya, Pemeran. oke. Maksudnya ya. Pemeran, Maksudnya. oke. Iya. Iya. Pemeran setannya. Nah, memang sih saya juga udah lihat bahwasanya dia itu ada yang suka. Oke. Tetapi bukan manusia. Iya. Memang aku saya gitu ya. Saya udah tahu Siapa sosok tersebut? iya, dia itu suka nih ke dia. Tapi cukup tahu aja gitu. Soalnya kalau kita ngasih tahu bakal shock dong dia. Iya. Posisinya kan itu belum selesai ya. Iya. Iya. Jadi Takut dianya nggak mau jadi hantu lagi kan? betul. Jadi gak apa-apa lah. Sebenarnya saya juga dari belakang mengikuti dia pemeran tersebut ya, pemeran setan mengikuti. Memang kenapa pemeran tersebut gitu ya, pemeran setan tersebut kemasukan? Karena di lantai 3 itu ada sesosok makhluk persis banget kayak pemeran setannya, persis.
modelan dari rambutnya, Panjang terus rambutnya ya. iya, terus dari bodinya, ya pokoknya sama aja. Mungkin karena dia itu suka ke dia karena dia itu sama. Iya. Hampir menyerupai. Iya, gitu ya. hampir menyerupai. Makanya dia seneng gitu. Nah, dia masuklah. Kata pemerintah tersebut kan, bilang gini, pusing, lemas. Oke, dia itu minta bantuan ke saya. Oh, ngomong langsung Iya, ke Kang ngomong Henry. langsung. Pas Oke. kalian itu lagi syuting. Ya. Dia bilang gini, Di, tolongin dong. Kenapa gitu? Padahal saya juga udah tahu nih ya, Iya. maksudnya. Iya, iya. Tolong cek dong. Tubuh aku ada yang ngerasukin dia. Katanya gitu ya. Oke, saya kan sebagai teman yang mungkin saya juga adalah ilmu-ilmunya gitu ya. Tahulah cara-caranya Ya gitu. meskipun cuman ya dasar doang. Ya. Oke. Ternyata memang ada. Memang ada. Oke. Saya itu ya gini. Pengen yang dimasukin si pemeran tersebut pindah ke saya. Gak apa-apa saya aja. Ditarik maksudnya. Iya, ditarik ke saya. Oke. Cuman susah banget. Dia nolak. Ketika aku berusaha. Nah, dia itu alhamdulillahnya masuk ke tubuh saya. Terus dia bilang nih si pemeran, katanya gini, Di, alhamdulillah, Di, aku udah enakan, aku udah lumayan lega. Mungkin karena kan kalau udah kerasukan gitu terus dikeluarin, dampaknya Jadi itu plong. jadi Ringan gitu. ringan, terus yang pasti jadi lemas. Oke, tubuh saya. Nah, pas di tubuh saya tidak bisa mengendalikan. Gak bisa nahan kayak Gak gitu. bisa Berat nahan, banget berarti ya. karena berat, susah, dia pengen keluar. Udah saya masukin, dia pengen keluar. Akhirnya aku udah tidak bisa lagi menahannya. Tiba-tiba aku langsung ke toilet aja. Oke. Aku buang si yang dimasukin itu, aku keluarin di toilet. Oh, yang mohon maaf, muntah-muntah itu. Yang muntah-muntah itu saya keluarin di sana. Karena saya udah gak sanggup, udah gak kuat, gak bisa nahannya. Karena dia itu pengennya masuk ke tubuh dia, ke tubuh pemeran tersebut, bukan kepada saya. Cuman saya kasihan Oke. pada dia, makanya saya tarik aja ke saya. Tiba-tiba saya gak kuat nahan, akhirnya dia keluar. Alhasil mungkin ya besok-besoknya lagi dia itu masuk lagi ke si pemeran tersebut. Tapi ke Kang Hendriknya nggak ada imbasnya gitu. Nggak ada. Cuman Udah ya, muntah-muntah tadi. iya cuman muntah-muntah. Yang anehnya itu pas saya muntah ya, padahal saya belum makan ini itu, tapi pas saya keluar itu ada daunan. Dedaunan. Iya, Oh iya. asli. Oke. Ada daunan. Saya mikirnya gini, saya itu belum pernah, tapi belum makan sayur-sayuran, daun-daunan. Di hari itu. Iya, di hari itu. Tapi pas yang keluar itu ya daun-daunan, ada daun-daunnya gitu. Saya merasa heran, kok aneh ya. Saya memutuskan gak apa-apa lah. Positive thinking Iya. gitu. Tapi bentuk daunnya gimana? Aneh kah atau gimana? Ya kayak daun yang udah dicampur ke air jadi gimana sih gitu. Jadi Kecil gitu. iya, Tapi sebelumnya Kang Henry kayak makan apa gitu. kayak apa ya? Tapi nggak
nggak sayur-sayuran gitu. Palingan pasar yang kayak gitu sih. Biasalah Iya, iya. kampus. Paling gitu sih. Nah di sana saya memutuskan. Oke, saya langsung dibawa ke bawah ya Iya. sama teman saya. Santai dulu, santai dulu nih. Ya memang saya merasa berat banget badan. Lemas pasti ada. Karena itu dampaknya ya kalau udah kemasukan terus dikeluarin lagi pasti lemas. Saya biasa. Ya meskipun saya juga agak shock dikit. Akhirnya pas ditidurin, alhamdulillah udah biasa ringan. Nah mungkin selepas dikeluarin itu satu hari ke depan mungkin kayaknya dia masuk lagi ke pembahasan tersebut karena dia juga pergi ke orang yang bisa. Ternyata emang ada. Betul. Nah, memang nempel gitu. Masuk lagi. Gitu. Mungkin karena udah suka. Makanya dia nempel lagi, balik lagi. Posisi kan itu kan kita udah beres syuting ya, udah beres. Iya. Bisa balik lagi ya kayak gitu. Dia juga sih. Memang sih ya salahnya itu kita syuting di halaman kampus. Apalagi kan ceritanya horor. Ya. Iya. Seharusnya ya di mana kek gitu, di rumah-rumah kek. Sedangkan kalau kampus kan luar, terus tidak tahu kan sejarahnya Iya. itu betul. Pertamanya dari apa gitu kan. Ternyata gitu ya ceritanya. Oh, baru diceritain sama Kang Hendrik. Ya, makanya seru juga. Kayak saya ngiranya kayak muntah di toilet tuh kayak kamu teh sakit gitu ya. Iya. Wah ternyata kayak gitu. Pasti ngiranya seperti itu, cuman kan ya saya nggak bilang aja. Ya, soalnya saya tuh dari bawah kan sama Iki, terus pas ke atas ketemu Hendrik udah kayak gitu. Dan dari sana langsung ke bawah ya Kang Hendrik. Iya. Oke, mungkin dari Kang Rionya ada yang mau tanyain ke para narasumber? Oke. Jadi gini ya, gimana sih evolusi dari zaman dulu sampai zaman sekarang dari cerita horornya tuh kayak gimana gitu, ngelihatnya gitu kalian tuh. Tentang peristiwa atau Pengalaman peristiwa boleh lah. Kalau pengalaman mungkin pas dulu kecil masih ingat. Bentar dulu di zaman dahulu pas orang tua kita kah atau nenek kakek kita cerita dari mereka. Oh, cerita dari mereka tuh kalau biasanya lebih ngeri paling deh. mitos yang anak kecil gitu loh. Anak kecil gak boleh keluar maghrib. Oke, boleh. Oh Mali gak sih? Iya. Oh iya iya. Iya. Mitos kan? Coba. Nah, Belum. kan dulu orang tua kita, nenek kakek gitu selalu bilang ke kita semua kan, jangan pulang sebelum maghrib ya, jangan kemana-mana dulu. Terus aku pernah lewat di sosmed lah tentang anak yang keluar maghrib itu dari diculik kan, pernah lihat kan, diculik sama yang kayak gitu. Iya. Saya sama apa? Wewe Gombel. Urban legendnya kayak Sate Kala Iya. gitu. Iya, itu kan paling itu sih zaman dulunya kan. Paling kalau zaman sekarang apa ya? Kayak nggak jauh beda sih menurut aku. Masih ada lekat di kita tentang yang nggak boleh keluar maghrib. Saya Oke, dari Kang Hendrik. kalau membahas mengenai pemali, Banyak banget ya sebenarnya. kayaknya banyak deh. Banyak banget sebenarnya. Apalagi kan saya kan berasal dari Subang nih. Ya, Subang masih terkenal dengan adat lekat istiadat. banget ya. Ya. Jadi apa sih yang namanya adat dari zaman dulu sampai sekarang masih dipakai. Iya. Masih lekat banget ya. Iya. Ini aja ya. Bahas pemali. Ada yang bilang, mama saya juga pernah bilang seperti ini. Ini benar. Kejadian.
kejadian sama saya sendiri, sama teman-teman juga. Intinya gini, jangan ngebahas atau ngobrol Ya gitu. ya perihal mistis-mistis gitu di malam hari. Takutnya Oh. kejadian. Oh iya, benar. Iya, Ada. iya, pernah dengar. Ini ya, singkat cerita. Itu teh jam berapa ya? Jam 12 malam. Jam 12 malam biasalah anak-anak suka Cerita-cerita. ngopi-ngopi gitu, ngobrol-ngobrol gitu di rumah saya ya. Ngobrol perihal yang mistis-mistis gitu. Nah, udah lama banget, sekitar setengah jam itu ngobrol perihal mistis. Nah, saya melihat teman saya. Nah, posisi teman saya itu ngadepnya ke jalan. Nah, di rumah saya itu kan ada gerbang ya. Nah, lihat ke sana. Saya liatin terus teman saya itu ya. Saya liatin, tiba-tiba dia itu nangis. Keserupan. Dia itu nangis. Kenapa nih nangis? Langsung dia itu sesak napas sambil nangis. Kenapa nih? Nah, saya digebuk aja ya, dipukul aja sama saya. Kenapa? Lihat sana. Kenapa sih? Itu sana. Pocong sana lihat. Oh. Nah, bisa lihat. Saya kan. Wow. Ada pocong sih. Nah, saya balik badan dong. Sumpah, saya langsung merinding sana. Bener real. Itu ada pocong Seberang. bukan di seberang, tapi di gerbang. Oh. Di gerbang rumah saya. Memang dia lagi gini nih posisinya di gerbang. Pas saya lihat, dia langsung nembus. Tapi sorry, itu akangnya sendiri yang lihat, kelihatan gitu. Iya, kelihatan banget. Berarti umurnya masih kecil-kecil mungkin ya kan? Ya, bisa dibilang ya seperti itu. Langsung saya kaget ya, merinding langsung. Teman-teman saya itu memutuskan buat nginep di rumah saya karena saking takutnya dia pulang ke rumah. Takutnya diintilin ya sampai Iya. rumah. Nah, udah gitu ya. Ini baru pertama nih. Ada yang keduanya lagi, tapi masih kejadian yang sama. Waktu yang sama, hari yang sama. Oke. Nah, oke lah ya, teman-teman sama saya juga naik ke atas buat tidur. Karena sudah malam, udah malam lah, jam 12-an sampai ya setengah satuan lah gitu ya. Nah, di sana saya memutuskan buat tidur di kamar saya. Habis itu, nah salahnya itu yang ngelihat tadi tuh ya, dia tiduran di ruang tamu, bukan di kamar. Sendirian. Karena dia gila ML, Mobile Legend tuh ya. Dia main terus. Sampai ketiduran. Enggak ketiduran, enggak. Oh, Tetep masih. dia masih ya stay aja gitu di HP. Setengah dua nih, tiba-tiba setengah dua dia nangis lagi sampai kayak apa ya, teriak-teriak nangis, teriak-teriak. Mungkin kan orang lain juga kalau teriak-teriak gitu dia pasti bangun kan, saya juga bangun, anak-anak kan pasti bangun kan. Iya, panik. Kan? Kaget, kenapa nih setengah dua. Akhirnya kita keluar nih ya, keluar kamar. Tiba-tiba, kenapa lu? Lihat lagi. Wow, sumpah gua lihat lagi sama pocong. Bukan. Nah, jadi gini ya, rumah saya itu depannya ada tangga jambu. Ya, depannya ada tangga jambu. Nah, pas dia lihat ke tangga jambu, ada kuntilanak di sini. Beda lagi. Beda lagi, ini kuntilanak. Beda lagi. Ini kuntilanak. Nah, pas dia nengok ke tangga jambu gitu ya, pohon jambu ya, dia lihat. Nah, si kuntilanak juga nengok ke dia. Dia nengok, itu nengok. Nge-freeze gitu. Iya gitu. Face to face lagi. Langsung langsung nangis. Dan akhirnya saya seret aja ke kamar.
Ya takutnya kan ada yang enggak lagi lah. Ya, Kasihan ke dianya. Tapi itu orang tua Kang Hendriknya lagi di rumah atau lagi di luar atau gimana? Lagi di rumah. Terus gimana pas dengar kejadian kayak gitu? Orang tua saya pertama nggak tahu ya. Cuman besoknya langsung cerita orang tua saya. Karena posisi jam 2 malam kali Iya, ya, udah terus pada istirahat. sama orang tua saya bilang gini, emang pertamanya gimana? Saya jelasin lah ya, karena kita itu ngobrolin perihal mistis tersebut lah gitu ya. Oke. Langsung dimarahin, gak boleh. Kalau malam itu gak boleh bilang, apalagi sompral gitu ya. Bilang apa ya? Cerita-cerita mistis kayak gitulah, gak boleh. Katanya seperti itu. Makanya saya juga sampai sekarang saya kalau ada yang bilang apa ya, kalau ngobrol perihal itu ya di malam hari, saya gitu enggak, mending tidur daripada saya harus apa ya, Ngerasain hal ngerasain lagi. lagi. Ya, seperti itu sih. Aku ada nih, ada satu lagi Oke. mirip kayak gini, tapi aku tentang sompralnya sih. Jadi pas aku SD kan kayak study tour gitu loh, anak SD kelas 4. Aku kebetulan aku ke Tahura, ke Dago. Nah ada satu anak sompral banget kan di situ, mitosnya jangan ngomong lada. ya. Oke. Gua Jepang tuh. Kebetulan di gua Belanda. Gua Belanda. Iya. Oke. Kebetulan aku tuh deket banget, aku tuh di paling depan, dan yang cowok satu itu tuh di paling depannya banget. Nah aku sama mama pegangan kan, emang agak takut dulu kan, kayak terus si anak tersebut tuh dengan sompralnya bilang lada dengan nantangin gitu loh. Nah terus tiba-tiba ada suara teriak, panik loh kita sekelas, enggak semua sih, kayak satu angkatan gitu, panik kita semua ya, anak-anak kecil semua kan di situ masuk ke gua Belanda, yang teriak lah di situ. Terus yang si nantangnya tersebut juga lari, kita semua lari keluar semua banget. Ternyata ada satu orang tua masih pelajar yang kesurupan. Itu dia. Mamanya temen aku satu lagi kesurupan karena ngomong lada, dianya nantang. Filmnya masih oke sih, kayak hantunya tuh masih ya udah gitu. Untungnya ya nggak sampai ke rumah. Iya. Banget kalau aku sampai ke rumah sih. Oke. Lanjut ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang Rio. Ya, ada nggak sih film yang favorit kalian gitu, yang bikin kalian terkesan seramnya gitu sampai ke bawah-bawah kayak tidur juga gak enak gitu? Ada nggak sih dari kalian kayak gitu? Tapi ini di garis bawah ya, kayak contohnya film di Indonesia gitu yang dikaitkan dengan budaya lokal Iya. di Indonesia gitu, yang bisa ditonton sama para penonton itu kayak, oh iya filmnya dapat banget nih, vibesnya emang bener kayak gini gitu. Soalnya film di Indonesia itu bisa disebut film yang terbaik gitu, film horor terbaik. Horornya Ya, kan. oke. Betul. Ya saya ada sih. Apa itu? Karena saya itu kan suka nonton. Itu mau nonton cerita romen atau horor. Memang saya suka nonton. Nah, saya itu nonton kapan ya? SD saya nonton cerita horor di mana cerita tersebut itu ya sampai merinding kitanya, sampai saya skip itu cerita filmnya karena saya takut. Bener-bener serem banget gitu. Apa tuh filmnya? Film apa? Film hantu bulan. Jadi itu alur ceritanya gimana? Sedikit gitu. Jadi apa ya, kan dulu mah terkenal ya Susana. Ya, Iya betul. Nah, saya takutnya itu Susana karena Susana itu jadi setan. Ceritanya gini, jadi hantu ambulan ini ada rumah sakit yang sudah terbengkalai. Terus
si ambulan juga ada di sana udah berapa lama kali ya. Itu emang real katanya. Cerita tersebut itu ya, film tersebut itu ada di daerah Bandung katanya. Saya juga belum tahu sih ya, tapi pas saya lihat dari Google memang film tersebut itu ada di daerah Bandung. Real ya. Iya real. Soalnya di cerita Hantu Ambulan itu alurnya gini. Iya, jadi si rumah sakit yang terbengkalai, terus ada ambulannya. Nah, ketika malam hari, ambulan tersebut suka berjalan sendiri tanpa ada supir. Katanya seperti itu. Kalau real aja, kalau cerita alurnya dari Hantu Ambulan memang gitu. Mungkin ya Hantu Ambulan sih menurut saya yang paling takut dari dulu, tapi sekarang udah kayak biasa aja gitu. Ya dulu masih merinding, ketakutan. Oke. Mungkin dari akangnya ratingnya berapa dari 1/10? 10 asli. Karena takut banget tuh, apalagi Susana. Takut banget. Itu film zaman dulu ya kayaknya. Zaman dulu itu. Kalau sekarang kan setan-setan itu film horor itu kebanyakan dari luar. Iya. Yang ramenya itu ya Iya. dari luar. Jadi contohnya itu Depan Duri, Denan, itu set oke sih menurut saya. Kalau setan dari luar gitu serem, menakutkan. Kalau dari review-nya, apa sih rekomendasi film buat ditonton sama para pemirsa? Filmnya tuh relate gitu sama kehidupan mereka atau yang ada mitos di Indonesia gitu. Aku ada KKN. Kayak Ya. boleh kerja apa? Iya. Oke. Film KKN karena kita gitu bentar lagi juga kita kan mau KKN ya Iya, tahun depan. Ya, Terus nonton aku tuh kayak bukan serem sih, kayak lebih udah kan adatnya kental banget ya, jadi jangan aneh-aneh lah gitu di daerah orang gitu. Ya jaga tata krama, kesopanan, yang kayak gitu-gitu kan, biar hal yang kayak gitu tuh nggak akan terjadi lagi. Iya. Biar terhindarkan. Ya, jadi kayak lebih ke pelajaran hidup sih, bukan menyeramkan sebetulnya, tapi bagus sih filmnya menurut aku. Coba dari 1 sampai 10 berapa nilai buat film tersebut? Aku 8,5 lah. bisa gitu ya. Bisa. aja. Oke. Terakhir ya sebelum itu tuh mungkin ada pesan dan kesannya dari cerita yang tadi udah disampaikan gitu. Menurut saya ini ya, pesan kepada kalian atau penonton. Jadi intinya jangan meremehkan adat istiadat dari zaman dulu. Jangan menjepelekan, karena hal tersebut bila mana kita melanggarnya pasti harus menerima konsekuensinya. Iya. Mungkin segitu. Kalau dari TPO-nya Lebih ke jaga lisan, sopan, tata krama juga kan adat ya. Iya. Jaga sikap lah gitu. Terus setahu aku juga kalau ada horor-horor kayak gitu jangan takut, lebih ke ya udah berdoa aja gitu. Ya walaupun emang pas lagi di nyatanya takut ya. Iya. Cuman kalau kitanya semakin takut kan dianya semakin senang juga kan. Iya, senang banget kalau orang yang ditakutinnya takut gitu. Jadi ya berusaha ya udah gitu. Jangan ngegubris. Pokoknya jangan sompral aja gitu. Iya, bener banget. Itu sih. Sama jangan banyak ngelamun lah ya. Apalagi melamun sendirian, aduh. Iya. Playlist Last Child. Ya pokoknya jaga aja semuanya. Oke, mungkin podcast hari ini kita sudah selesai.
kita banyak terima kasih kepada para narasumber Kang Hendrik dan juga Tetio Iya, sudah makasih banget ya. Makasih menyampaikan juga. cerita-cerita horornya. Podcast ini suaraku, kisahku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.